Puji nama Tuhan bersama seluruh imam yang melayani di tempat ini. Ingin menyapa Bapak, Ibu, sidang jemaat sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita di minggu pagi ini. Saya percaya saat ini saudara datang dengan hati menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang sudah kita nikmati sampai saat ini. Amin. Untuk itu mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami sampai dengan saat ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Untuk itu tak henti-hentinya kami ingin menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian penyembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Penuhi setiap hati kami yang rindu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang siap untuk menyembah Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita membuka hati kita kepada Tuhan. Kami bawa persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan.
Yang harum dan di hadapan tahtamu Tuhan, di hadapan tahtamu Yesus, imbalan korban syukur kami. Amin. Korban syukurku yang mengalir setiap hari di hati sebagai penyembahan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu
Mari jemaat silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Saudara siap menerima sukacita dari Tuhan? Amin. Haleluya. Mari sambil kita mau angkat pujian. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Mau bersorak bagimu. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, terima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Haleluya. Ku dapat saksikan kuasa, taklukkan badai, taklukkan badai. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Mau bersorak bagimu. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari saudara lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagi sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, biar sukacita surga nyata di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan satu nyanyi. Haleluya. Bagimu segala pujian kami. Mari sama-sama katakan, Raja mulia, Raja mulia, Allah Bapa yang terhormat, berkuasa selamanya. Segala ciptaan
yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Katakan Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara jemaat silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bertiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
besarnya kasih. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Haleluya, sumber sukacita. Mari lebih lagi katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Penuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber segala-galanya bagi hidup kami. Hidup kami adalah hidup karena anugerah-Mu. Kami tergantung sekali kepada Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak sanggup berbuat apapun sekalipun kecil adanya. Terima kasih Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh menerima bagian yang terbaik. Seperti yang diambil oleh Maria duduk di ujung kaki Tuhan. Itulah benih-benih ilahi. Itulah firman Allah yang hidup dan yang berkuasa. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya Tuhan sampai hari ini tidak pernah berubah. Dia tetap Tuhan yang sama, Tuhan yang adil, Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan. Tema hari ini adalah tidak pernah seorang diri. Saudara yakin saudara tidak pernah seorang diri. Ada Tuhan yang menyertai kita selama-lamanya. Ya, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Saudara yakin tidak pernah ditinggalkan Tuhan? Ya, itu keyakinan saya mengikut Tuhan lebih kurang setengah abad, 50 tahunan. Saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah seorang diri. Oleh karena itu saya sujud menyembah hanya kepada Dia yang sudah membeli saya dengan darah yang mahal. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita baca lebih dahulu 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat 9. Silakan buka Alkitabmu, perhatikan. Firman Tuhan itu benih-benih yang harus tertanam di hati. Ya, mari kita perhatikan. Ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, jadi kekuatan yang berlimpah menghadapi situasi apapun, sesulit apapun, kekuatan yang melimpah itu berasal bukan dari bejana lemah tanah liat ini, tapi berasal dari Tuhan adanya. Terus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ya, terus. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ya, kadang-kadang habis akal, tapi tidak putus asa. Karena kita menaruh pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. So percaya, ya. Tuhan itu sumber segala sesuatu, ya, jawaban hidup kita. Mari lanjut.
Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Garis bawah itu. Walaupun banyak hal menjepit, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Karena itu temanya tidak pernah seorang diri. Ya, tidak pernah seorang diri. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga, Dia berkata kepada murid-muridnya, dan itu juga kepada kita kalau kita adalah murid Tuhan. Ya, karena itu jangan jadi orang Kristen saja. Ya, Kristen yang cuma memeluk agama Kristen. Tapi Kristen yang benar-benar muridnya Tuhan. Seorang murid itulah seorang yang mengikut Tuhan. Langkah di mana Tuhan menjejakkan kaki, di situ juga seorang murid menjejakkan kakinya. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mau naik ke sorga, Dia berkata apa? Aku tidak pernah meninggalkan kamu yatim piatu. Jadi waktu murid-murid itu mau ditinggal Tuhan ke sorga, tujuannya Tuhan ke sorga itu menyediakan tempat. Perhatikan saudara, kita harus punya tempat di sana. Ya, jangan ada orang masuk gereja, keluar gereja bertahun-tahun, puluhan tahun melayani dan sebagainya, tapi tempatnya tidak di sana. Yang Tuhan sudah siapkan. Lo bisa terjadi? Bisa. Bisa. Kita tidak hati-hati, tempat kita itu yang disediakan Tuhan, kita batal berada di sana. Saya serius sekali sebagai pelayan Tuhan untuk memberitahukan gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kalau kita tidak benar-benar ikut Tuhan, tidak benar-benar menjadi murid Tuhan, dikhawatirkan kita tidak ada di sana. Itu jelas sekali ayat yang paling terkenal di dalam Injil Matius 7 dikatakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk ke surga. Bukan. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Di mana kehendak Bapa itu? Firman. Firman itu kehendak Bapa. Jadi kalau orang Kristen malas tahu cari kehendak Tuhan, malas belajar Alkitab, malas membaca Alkitab, dia tidak tahu kehendak Bapa. Sehingga banyak orang Kristen melakukan pelanggaran dalam hidupnya. Mereka tidak tahu apa kehendak Bapa. Ya, dan banyak orang melayani, ngusir setan, bernubuat, tapi tidak ada di sana. Celaka sekali ini. Ya, karena mereka juga tidak belajar menjadi tahu kehendak Tuhan apa dan tidak memasukkan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Bukan pelayanan kita masuk surga. Ya, bukan rajinnya kita masuk gereja itu masuk surga. Tidak. Bagaimana kita kepada Tuhan. Bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Itu yang mengizinkan kita masuk surga. Amin. Ya, saya serius karena kita berada di akhir zaman akhir. Saya pun sendiri sangat serius untuk diri saya. Supaya tidak sekian puluh tahun saya melayani Tuhan, lalu saya ditolak oleh Tuhan. Tidak mau saya. Ya, saya mau Tuhan perbaiki hidup saya hari demi hari. Hari demi hari. Tah pisangku, pelayananku, hidupku. Ya, agar aku punya tempat nanti di sana. Karena tidak ada orang mau tinggal di bumi terus.
Nanti cuma ada kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Nah ini pun tidak semua orang masuk sana. Tidak semua orang masuk pesta kawin anak domba. Tidak semua. Makanya barang siapa bisa masuk perjamuan kawin anak domba disebut orang yang paling berbahagia. Ya. Jadi jangan jadi orang Kristen biasa-biasa. Ya biasa-biasa semua. Pokok nama saya Kristen, masuk gereja. Ya, sudah dibaptis sudah di CD sudah, dipaksa CD, apa itu CD? Ya, sudah. Tapi tidak ngerti apa-apa. Kasihan. Ya. Semoga makin hari makin kita mengerti maunya Tuhan dalam hidup kekristenan kita. Untuk suami apa maunya Tuhan? Untuk istri apa maunya Tuhan? Untuk anak apa maunya Tuhan? Itu semua ada di Alkitab. Kalau kita tidak baca, tidak tahu maunya Tuhan apa. Saya sebagai suami itu apa? Suami itu kepala rumah tangga, bukan istri. Suami itu pengambil decision, keputusan. Suami itu kepala yang merawat, mengasuh rumah tangga. Mengayomi, melindungi istri dan anak-anak kita. Istri seorang penolong. Jadi bukan pemimpin, penolong. Waktu Adam diciptakan, Allah melihat bahwa tidak baik manusia seorang diri. Lalu dia menciptakan banyak binatang-binatang. Banyak semuanya diciptakan. Tapi Tuhan melihat tidak ada yang sepadan dengan Adam. Lalu dibuat Adam tidur nyenyak. Dan Tuhan adalah dokter operasi yang hebat. Ya, di operasinya Adam, Tuhan sendiri anestesi sama dia. Kasih ya, dioperasi keluar, tidak ada bekas operasi. Dari rusuk Adam diambil satu, dibuatlah Hawa. Lalu Adam berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi kalau suami istri itu hendaknya jadi suami istri yang beneran gitulah. Kalau istrinya sakit, dia juga sakit. Ya, kalau suaminya sakit, dia juga sakit. Itu suami istri. Ya. Suami istri itu akan aman kalau istri penolong, bukan jadi kepala, kacau. Ya, yang ngatur semua. Mesti begini papi, mesti begitu papi. Nah, repot itu. Ya, suami istri, suami juga ya iyalah, tidak tahu posisinya dia, kacau. Ya, semoga kita makin hari makin mengerti. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Ya, mari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yesus menjanjikan penghibur. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, menyertai kamu selama-lamanya. Itu artinya tidak ditinggalkan. Terus? Yaitu roh kebenaran. Ya, roh kebenaran. Itulah Roh Kudus. Jadi kita ini di dunia setelah Yesus naik ke sorga tidak pernah sendiri. Roh kebenaran, Roh Kudus itu yang ada di dalam kita menyertai kita bukan untuk sementara tapi selama-lamanya. Karena itu anak Tuhan yang baik, orang Kristen yang baik, pelayan Tuhan yang baik tidak pernah sendiri. Rasul Paulus mengatakan,
aku tercepik, aku terhempas, tapi aku tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ya, makin hari makin kita rasa Tuhan ada beserta. Karena itu Tuhan jangan didukacitakan. Roh Kudus jangan didukacitakan. Karena dia mengawal hidupmu. Mengawal hidup saya. Jadi Roh Kudus itu bisa didukakan kemudian dia tinggalkan. Celaka orang kalau ditinggalkan Tuhan. Maka dia jadi mangsa daripada roh jahat. Dia dipermainkan oleh roh jahat. Jangan mendukakan Roh Kudus yang menyertai kita sebagai Parakletos, penolong selama-lamanya. Jangan ditinggalkan. Ya. Mari kita baca Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Saya suka memberikan ayat-ayatnya supaya saudara bisa baca, bisa menyaksikan, bisa melihat, membaca sendiri, membuktikan. Apa yang saya katakan itu ada tertulis di Alkitab. Mari silakan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, Ya, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. ya, Segala kepahitan, kegeraman, ya, kemarahan, ya, pertikaian dan fitnah ya, hendaklah dibuang dari antara kamu. ya. Demikian pula segala kejahatan. Segala kejahatan dibuang. Ini mendukakan kepahitan, akar pahit mendukakan. Roh Kudus tidak taat, mendukakan Roh Kudus. Terus, Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, ya, penuh kasih mesra Ya. dan saling mengampuni. ini yang perlu perjalanan hidup kita. Tidak mungkin tidak ada salah paham, tidak ada kekurangan karena kita belum sempurna. Makanya Tuhan sediakan korban pendamaian. Ampunilah orang yang bersalah, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, jangan mendukakan, kata Efesus 4 ayat 30. Mendukacitakan roh Allah. Apalagi akhir zaman. Ini yang dibawa ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, marah, pertikaian, fitnah dibuang. Ya, itu dibuang. Ini mendukakan Roh Kudus. Artinya kalau Roh Kudus didukakan, dia tinggalkan kita. Kita sendirian, mana tahan di dunia berbuat melawan banyak tantangan. Ya, menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak persoalan. Hidup kita bukan tanpa persoalan setelah Adam jatuh. Susah payahmu mengandung kubuat sangat banyak. Sakitlah engkau melahirkan. Kata Tuhan kepada Hawa, kepada Adam, susah payahmu berpeluh sampai kembali ke tanah. Nah, itulah manusia. Manusia. Anak-anak kalau mau panjang umur, hormati orang tua, taati orang tua dalam Tuhan, panjang umur, bahagia di bumi. Kan bagus sekali Tuhan atur kita, menata kita demikian. Bukan berarti tidak ada masalah. Ya, anak-anak terhadap orang tua biasa ada masalah. Suami istri ada masalah, tapi Tuhan memberikan kesempatan korban pendamaian. Darah Yesus berdamai, ampuni, kasihi seorang akan yang lain. Kan Tuhan sudah atur sedemikian. Ya, puji Tuhan. Raja Saul itu diurapi menjadi raja pertama dari Israel. Tapi Raja Saul tidak menjaga Roh Kudus meninggalkan dia. Apa saja yang dibuat Raja Saul? Berzina seperti yang dilakukan oleh Daud? Tidak.
Apakah Raja Saul melakukan seperti yang Daud buat? Tidak. Apa yang dia buat? Tidak taat. Tidak taat itu mendukakan roh Allah. Pada zaman perjanjian lama, raja, imam itu diurapi dengan minyak. Minyak itu adalah gambaran Roh Kudus sekarang yang digenapkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang dulu diurapi dengan minyak. Sekarang Roh Kudus mengurapi kita. Jaga itu urapan. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Saul tidak mau dengar-dengaran, Roh Allah tinggalkan. Sombong dia, awalnya baik. Ya, tapi lama-lama dia mendukacitakan Roh Allah. Roh Allah tinggalkan. Mari kita baca ya, 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Ya, Dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, buli-buli Bukankah- berisi minyak. Terus, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? ya, Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas Ya. umat Tuhan. terus, Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. ya. Lalu dikatakan Saul setelah diurapi menjadi raja dengan minyak di dalam buli-buli, maka Saul itu berubah jadi manusia lain. Manusia lain, rendah hati. Dia rendah hati. Dicari untuk diangkat jadi raja. Dia sembunyi di banyak timbunan barang. Dia tidak tampil, saya raja. Dah. Ya. Dia laporkan kepada pamannya tentang didapatnya binatang-binatang daripada pamannya. Tapi soal diangkat jadi raja, diurapi, dia tidak ngomong. Itu awalnya Saul. Tetapi berjalan bersama waktu berjalan, Saul itu kemudian menjadi sombong, tinggi hati, tidak bisa ditegur lagi. Ya, tidak taat kepada Tuhan. Dia mau mengambil posisinya Nabi Samuel. Dulu imam dan raja itu tidak sama, Ya, sekarang kita imam dan raja-raja dengan imamat yang rajani. Kita tidak lagi diurapi minyak, tapi Tuhan mengurapi kita langsung dari surga. Ini yang mesti dijaga. Ya. Coba kita baca ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Ya. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Ya. Dan berubah menjadi manusia lain. Nah, berubahlah dia menjadi manusia lain. Ayat yang ke-6 sekali lagi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Ya. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Ya. Dan berubah menjadi manusia lain. Dia berubah jadi manusia lain. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia berubah jadi manusia lain. Dia jadi manusia baru, manusia rohani. Itu kekristenan. Ayat yang ke-16 dari Kata 1 Samuel Saul 10. kepada Ya. pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Ya. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, Ya. tidak diceritakan kepadanya. Nah, itu tidak cerita, aku ini sudah dilantik jadi raja ya. Wah, dia sangat rendah hati. Ini kalau orang dipenuhi Roh Kudus, rendah hati. Itu ciri-cirinya. Kalau dia merasa bisa, merasa semua bagus, semua itu mendukakan Roh Allah. Ya, dia rendah hati, tidak cerita.
Tidak gempar-gempor. Ya. Ayat 22. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Nah, itu kan tidak mau tampilkan diri, sembunyi. Ini ketika dia penuh Roh Kudus. Tuhan menyertai dia. Tapi dia mendukakan Roh Allah. Ditinggalkan Tuhan. Kalau kita mau tidak ditinggalkan Tuhan, tidak sendirian, jangan mengikuti contoh Raja Saul ini. Ya. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23 kita lihat bagaimana Saul sangat berubah cuma 2 tahun saja. Singkat waktunya jadi raja. Ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan Ya. sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ya, Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. itu sesungguhnya mendengarkan firman Tuhan lebih baik dari korban sembelihan. Dia pikir dia sudah memberi korban persembahan, sudah berkenan kepada Tuhan. Kita memberi korban kita atas dasar ketaatan, itu yang paling baik. Ketaatan kepada perintah Tuhan, itu korban kita diterima. Persembahan persepuluhan kita, ketaatan. Persembahan sukarela kita, ketaatan. Bukan karena itu kewajiban saya, karena sepertinya dipaksa atau dan sebagainya, tidak. Ketaatan. Lanjut. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Iya. Terus. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Ya. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala Ya. dan terafim. Ya. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Menolak artinya tidak mau taat. Maka aku juga meninggalkan engkau. Aku tolak engkau jadi raja. Urapannya diambil, cabut. Dipindahkan kepada Daud. Daud mendapatkan urapan itu dan dilantik oleh Samuel dengan minyak dari tabung tanduk. Ternyata tabung tanduk itu beda dengan buli-buli. Kalau buli-buli itu buatan manusia dari tanah liat. Kalau ini tabung tanduk siapa yang bisa buat? Tuhan. Tanduknya binatang. Dari situ minyaknya. Beda. Kalau Daud yang berkenan di hati Tuhan, sekalipun tidak sempurna dia diurapi oleh Tuhan dari tabung tanduk melalui Samuel. Sejak itu dikatakan Daud dikuasai oleh Roh Kudus, disertai oleh Roh Kudus. Dia walaupun cuma pelayannya Raja Saul, tapi pada Saul tidak ada urapan, pada Daud itu diurapi. Sangat penting sekali. Kalau saudara makin lama ikut Tuhan, makin lama saudara bisa bedakan. Nanti saudara akan menghadapi banyak penyesatan di akhir zaman. Saudara akan bisa bedakan ini dari Tuhan. Ini orang diurapi, ini cuma bicara tapi tidak ada urapan. Ya, makin lama makin kita bisa merasakan, membedakan roh. Puji Tuhan. Jadi tidak taat membuat Tuhan meninggalkan. Tapi sebaliknya, kata firman Tuhan. Coba kita baca ayat 10 dan 11. 1 Samuel 15. Ayat 10 dan ayat 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Ya, Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja.
Ya. Sebab ia telah berbalik daripada aku Ya. dan tidak melaksanakan firman. Tidak melaksanakan firman, tidak taat. Itu bukan perkara kecil, tidak taat. Manusia mati rohani karena tidak taat. Adam jatuh dalam dosa, Hawa jatuh dalam dosa, tidak taat, mati rohaninya. Nggak boleh main-main. Oh, ini cuma sekali ini saya tidak taat, besok nanti baru saya taat. Sekali tidak taat, besok tidak taat, lusa tidak taat, tanpa sadar, saudara. Lanjut. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ya, jadi tidak taat ini mendukakan Roh Kudus Allah. Sehingga orang itu nanti akan berjalan sendiri. Tidak ada penolong. Tidak ada parakletos. Kita perlu pertolongan Tuhan di bumi ini. Jadi hati-hati dengan dosa tidak taat. Dosa tidak mau melakukan firman, dosa sombong dia. Ditegur oleh Samuel, dia bilang apa? Tunjukkan hormatmu kepada rakyatku. Jangan tegur di depan umum seperti itu. Memang saya salah. Itu kata Saul. Ya, kita mesti hati-hati dengan dosa sombong. Dosa tinggi hati. Ciri orang yang tinggi hati itu tidak mau ditegur, tidak mau dikasih tahu, tidak mau dinasehati. Sombong itu. Ya. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 14. Perhatikan baik-baik. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Ya. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Kalau kita ditinggalkan Tuhan, roh jahat mengganggu. Terus, Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. ini bukan roh jahat daripada Allah ini. Allah itu tidak mungkin, Allah yang benar, Allah yang baik itu masa dari dia lahir roh jahat, tidak. Terjemahnya kurang tepat. Allah mengizinkan roh jahat. Silakan. Seperti Ayub. Ayub tidak bisa dikorek-korek sama setan. Kalau Allah tidak kasih kesempatan, silakan uji dia. Silakan jamah semua hartanya. Silakan jamah tubuhnya, nyawanya tidak boleh. Nah, itu kan ada batasan. Ya. Tapi roh Allah keluar, roh jahat masuk mengganggu Raja Saul. Lalu dipanggil satu orang muda namanya Daud. Dia main kecapi. Ketika dia main kecapi, maka roh jahat dari Saul itu keluar. Karena apa? Sekarang sebenarnya posisinya Daud di hadapan Tuhan adalah raja. Dia diurapi Tuhan. Hal yang sangat penting untuk kita tidak sendirian dalam dunia ini, kita butuh Roh Kudus. Jangan sampai kita tidak bergaul dengan Tuhan. Ya, lewat Roh Kudus, lewat firman, hanya dua ini yang memimpin gereja. Tak boleh aturan manusia memimpin gereja. Aturan dibuat hanya untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia untuk pemerintah dan sebagainya. Saya selalu berkata seperti itu. Tapi kembali selalu kepada firman. Daud diurapi. Tapi Daud juga manusia biasa. Satu waktu Daud jatuh dalam dosa. Hal yang pertama yang dia sampaikan pada Tuhan permohonan. Tuhan, jangan ambil rohmu. Jangan buang aku di hadapan-Mu. Karena dia melihat jelas sekali bagaimana Saul diganggu roh jahat, dia main kecapi. Roh jahat itu keluar. Bagaimana orang yang sudah diurapi Tuhan ini ditinggalkan Tuhan. Dia lihat dengan baik. Lalu kemudian apa? Dia ditegur oleh Nathan.
Dia bilang, aku sudah berdosa. Dia turun dari singgasana. Aku tidak layak Tuhan. Tapi jangan ambil rohmu. Bagi banyak orang Roh Kudus itu bukan apa-apa. Tapi bagi saya Roh Kudus itu luar biasa. Ya, jangan didukakan Roh Allah itu. Supaya kita tidak berjalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, nah, tolong padaku. Ketika kita mengalami sesuatu, nanti Roh Kudus berbicara. Ya, memberi hikmat kepada kita. Menjadi solusi dari persoalan. Puji Tuhan. Jadi jangan mendukakan Roh Kudus. Sebab dia menyertai kita selama-lamanya tidak berjalan sendiri. Mazmur 51. Ini teriakan daripada Raja Daud. Ketika dia jatuh di dalam dosa. Dia bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Silakan dibaca Mazmur 51. Ya, ayat yang ayat 9 dulu, mari. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, Ya. maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ya, Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. ya, Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. ya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Nah, hatiku Dan tahir, perbaharuilah batinku dengan roh baharui yang teguh. batinku. Terus, Janganlah membuang aku dari hadapanmu. ya. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus Ini daripada. seruan pertama waktu dia jatuh dalam dosa. Dia tidak bilang, Tuhan jangan aku diturunkan sebagai raja. Jangan aku keluar dari tahtaku duduk sebagai raja. Yang dia serukan apa? Jangan ambil rohmu Tuhan. Baharui aku. Jangan buang aku dari hadiratmu Tuhan. Apa gunanya? Kamu dapat seluruh isi dunia tapi kamu kehilangan nyawa. Banyak orang Kristen sekarang ngotot. Supaya dia menjadi orang kaya. Dia diberkati jasmani. Tapi dia lupa. Bahwa ada sesuatu yang lebih daripada semua itu. Ini Daud ini. Kalau dia bisa katakan. Biar aku tidak jadi raja. Biar segala harta yang ada padaku. Yang banyak itu emas-emas perak-perak. Ambil saja Tuhan. Tapi jangan ambil rohmu. Betapa berharganya Roh Kudus. Kita ada di zaman gereja. Zaman gereja adalah zaman Roh Kudus. Zaman Allah Bapa. Dari Adam sampai kepada Abraham. Dari Abraham sampai kepada Yesus datang pertama kali. Zaman Allah Anak. Dari Yesus pertama kali datang. Mati di kayu salib. Naik ke surga, bangkit naik ke surga, sampai dengan kedatangan yang kedua kali itu zaman Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal ini harus menguasai hidup kita. Ini zaman gereja, zaman Roh Kudus. Jangan didukakan. Dekat sudah titik akhir. Kita nanti akan bersama Tuhan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kalau Roh Kudus diambil, tidak ada damai. Coba lihat itu Saul, mana ada damai? Ketakutan, mau bunuh diri. Akhirnya memang bunuh diri. Kalau Roh Kudus keluar, tidak ada damai. Tapi kalau Roh Kudus masih ada di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kita sakit, di tengah-tengah kita berduka, di situ ada Allah menyertai kita. Ya.
Jadi yang disuruhkan itu apa? Bangkitkan kembali kegirangan, sukacita. Mazmur 51 ayat 14 sampai 15. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ya. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Nah, lengkapi aku dengan roh yang rela, yang teguh terus, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ya. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Nah, makanya Tuhan katakan kita dipenuhi Roh Kudus untuk apa? Menjadi murid Tuhan yang menyebarkan Injil Kerajaan Sorga. Sampai semua telinga mendengarkan Injil, barulah selesai waktunya. Amanah agung, ketahuilah, jadikan segala bangsa muridku, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu, dan aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ini satu hiburan buat kami. Satu hiburan buat Rasul Paulus, dihempaskan, dicepit, kesulitan, tapi tidak terhempas. Karena tidak pernah ditinggalkan sendirian. Ya, saya percaya bahwa Tuhan beserta kita kalau kita beserta Tuhan, kata Tawarik. Bahwa Tawarik mengatakan, kalau engkau beserta aku beserta kamu. Hebat. Ya, jangan tinggalkan Tuhan, kamu tidak akan ditinggalkan. Simson ditinggalkan Tuhan. Dia tidak waspada, dia tidak berjaga-jaga. Jatuhnya Simson jatuh di pelukan seorang perempuan namanya Delila. Ya, rahasia kenazirannya itu dibocorkan karena hawa nafsu daging. Tuhan berkata kepada kita berjaga-jaga, sebab di akhir zaman menjelang datangnya Tuhan kedua kali akan datang masa yang sukar, cinta akan uang, tetapi juga manusia akan hidup seperti zamannya Nuh, kawin mengawin, makan dan minum, ibadah kurang diperhatikan, baca Alkitab tidak perlu, dunia yang dikejar, padahal dunia itu seperti kapal besar sedang tenggelam. Jadi kalau kita mengejar dunia, kita mengejar kekayaan dunia, kenikmatan dunia, kita mengejar sesuatu yang tenggelam. Apa Anda boleh kerja? Boleh. Tapi jangan itu lebih utama daripada Tuhan. Ya. Nah, Simson itu jatuh dalam dosa dengan Delila. Itu saudara bisa baca di Hakim-Hakim 16 ayat 20. Akhirnya dikatakan roh Tuhan meninggalkan Simson. Ada yang bernama Simson? Ada. Tapi dia bukan Simson yang dicerita di kitab Hakim. Dia sudah belajar dari Simson. Oh, tidak boleh aku jadi Simson itu. Aku Simson di zaman akhir yang kuat. Ya, Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Ya. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, Ya. seperti yang sudah-sudah, Ya. aku akan bebas dan akan meronta lepas. Ya. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, Tuhan meninggalkan. Dia tidak bisa nyanyi lagi. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan pergi sudah. Ya, tidak bisa. Serius ini. Saudara yang saya kasihi, dimanapun Anda berada. Di rumah, di tempat ini yang paling baik ada di sini kecuali sakit. Ya. Hati-hati, jangan sampai Tuhan tinggalkan saya, saudara. Oh, parah kita kalau ditinggalkan Tuhan. Roh jahat menggocok Raja Saul sampai dia sakit, sampai dia mati bunuh diri, tidak tahan. Ya, mari kita ikut Tuhan terus sampai sempurna seperti Tuhan.
Kita diolah oleh Tuhan segala kekurangan kita, segala kelemahan kita, segala hal-hal yang tidak benar dari hidup kita diolah. Karena itu perhatikan firman. Hanya firman itu kaca untuk berkaca, inilah kekurangan saya. Ya, hati-hati, jangan tinggalkan Tuhan. Ini banyak ayat ya. 2 Tawarik 15 ayat 2. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Ya. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Ya. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Nah, kalau kamu beserta Tuhan, Tuhan beserta. Tak dapat jalan sendiri, aku Tuhan tanpa engkau. Tapi kalau kau tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayananmu, tinggalkan ibadahmu, tinggalkan dengar firman itu, maka Tuhan akan meninggalkan engkau. Kalau sudah Tuhan tinggalkan, apalagi kalau teman kita meninggalkan kita, tidak masalah. Tapi kalau Tuhan yang meninggalkan, masalah besar. Tapi kita bisa melihat kesetiaan Tuhan. Kalau ada orang sudah tinggalkan Tuhan, seperti anak bungsu yang tinggalkan bapaknya itu, berfoya-foya menghabiskan harta dan juga berjudi, mungkin juga dia pelacur, kemudian hartanya habis, dia jadi penjaga babi, kasih makan babi, sampai babi pun tidak kasih makan sama dia, makanan ampas babi pun tidak dapat. Kalau dia kembali kepada bapak itu buka tangan. Anakku, aku buatkan pesta. Potong lembu yang paling tambung. Ayo, anakku yang dulu mati sekarang hidup. Yang dulu tinggalkan aku sekarang balik. Ini waktu untuk kita berbalik pada Tuhan. Ini waktu. Bukan terus makin hari dipanggil Tuhan makin jauh. Tidak. Ini waktunya berbalik. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu juga kapan Tuhan panggil kita. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan panggil. Oh, saya masih muda. Ya, apa orang muda tidak bisa dipanggil Tuhan pulang? Ada. Saya melayani orang muda masih kuat. 22. Orang dari Papua. Hidupnya disia-siakan. Dibiayai orang tuanya dari Jayapura, sekolah kuliah, dia mabuk-mabuk minum-minum. Makanya saya selalu nasihatkan orang, saya serius orang suka mabuk minum-minum itu, jangan ya coba-coba, jangan sembarang bergaul. Ya isap rokok, paru-parunya saya terkejut waktu saya layani orang muda itu. Ya dulu mana ada masker, orang pakai masker. Saya juga dalam keadaan kurang sehat. Saya cuma diminta melayani, saya datang. Dia menghembuskan nafas. Karena sesak nafas. Saya di depannya, semprot nafasnya. Nggak bisa tanya Pak Menteri yang dinas. Pak Menteri, sebenarnya sakit apa orang muda itu? Sampai sesak nafas. Oh, paru-parunya sudah lobang. Ngeri. Lopang. Kayak sudah sarang tawon begitu. Levernya hancur. Minum merusak lever. Rokok merusak paru-paru. Kamu membinasakan bait Allah. Tapi karena doa ibu itu, doa mama itu, doakan, rendahkan hatimu, doa terus untuk anakmu. Mamanya, saya doakan dia saudara Yesus. Wah, ini mama yang hebat. Mama harus berdoa untuk anak-anak. Di doa ibuku, namaku disebut. Ketika kami
ke Manado 30 tahun yang lalu. Kami tinggalkan anak satu putra, anak sulung. Pasti gereja dia ya, ada kornyanya itu. Di doa ibuku, namaku disebut. Dia menangis. Masa ada ibu yang tidak mau doakan anaknya? Sudah melahirkan susah payah. Doakan anakmu. Doa mengubah manusia. Doa yang lahir dari iman. Saya kembali pada orang muda yang 22 tahun ini. Masih kekar. Mengembuskan nafas. Tapi beruntung doa ibunya. Anaknya diselamatkan. Ayahnya seorang kepala suku di Papua. Dia angkat tangan. Aku bersumpah. Aku akan bertobat. Aku akan ikut Tuhan dengan baik. Aku melihat anakku. Walaupun meninggal. Tapi dia hidup. Selamat masuk surga. Saya pun tidak kenal orang ini. Kadang saya diminta doa untuk orang saya tidak kenal orangnya. Ya. Selamat ada di surga. 15 menit sebelum. Ya, kita tidak tahu kapan kita punya saat. Ya, hidup benar lah, serius saya, serius, betul. Ya, jangan sia-siakan korban Yesus Kristus. Kalau kamu, saya melihat kebaikan Allah. Baca itu dulu, saya belum baca barangkali. 2 Tawarik 15 ayat 3 dan 4. Ini kebaikan Allah, kesetiaan Allah. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, Ya. tanpa ajaran daripada imam dan Ya. tanpa hukum. Ya. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Nah, inilah kesetiaan Allah. Kalau hari ini saudara dengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Berbalik kepada Tuhan. Ini waktunya berbalik pada Tuhan. Ya. Kalau jadi Kristen, jadilah orang benar. Saya agama Kristen. Saya sudah di apa di gereja. Yes. Tapi apakah kita hidup benar? Apakah saya sebagai pelayan Tuhan hidup benar? Ya, saya bukan orang sempurna, tapi saya harus hidup benar. Hidup apa yang saya beritakan, saya hidupi dalam diri saya. Itu hidup benar. Ya. Kalau kita hidup benar, anak cucu tidak ditinggalkan. Ini kata lagi, tidak ditinggalkan. Mereka tidak sendiri. Tidak pernah sendiri. Mazmur 37 ayat 25. Bacalah dari ayat 23 sampai 25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Itu jatuh dalam persoalan, jatuh dalam pencobaan, tidak tergeletak. Ada pertolongan. Terus. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, Tuhan itu menopang. Kalau Tuhan menyertai kita, kita mau jatuh, dia angkat tangan kita. Tidak jatuh ya. Nah, coba. Ya, suami bawa istrinya jalan, Tuhan menopang. Suami itu pegang istri. Ada suami jalan sendiri, jalan depan, istrinya di belakang kayak sudah ngos-ngosan ke suami jalan. Kok lama-lama kamu ya? Cepat. Suami seperti ini. Ya, istrinya jalan sendiri di belakang, suaminya jalan di depan, marah-marahi lagi istrinya. Jangan. Alangkah indahnya bergandeng tangan. Beberapa waktu, belum 1 bulan, saya makan di satu rumah makan.
Terus sudah kebiasaan kami, kalau bukan saya pegang istri saya pasti ganti tangan saya. Itu sudah bayar uang makan kami apa yang dibayar. Terus istri saya sudah terbiasa loh, jadi diganti tangan saya. Mau pulang, belum pulang mau pamit saja. Terus itu yang punya rumah makan panggil semua pegawainya. Loh ini kejadian betul rumah makan di Sudirman situ. Apa dia bilang? Kamu lihat ya, ini dua sudah opa dan oma. Saya baru 20 tahun menikah. Belum pernah saya gandeng saya punya suami seperti itu. Suaminya cuma diem. Kenapa enggak pernah gandeng? Mungkin suaminya enggak mau. Atau suaminya jalan sendiri. Suami istri itu penolong, lekat, kepala dan tubuh. Istri itu tubuh, suami itu kepala. Jangan jalan sendiri. Istri saya sakit, saya enggak enak. Badan saya sakit semua, saya stres. Ya. Harus begitu ya. Jadi orang Kristen itu orang benar, tidak pernah ditinggalkan. Tadi belum selesai dibaca barangkali Mazmur 37 ayat 25 sudah ya. Coba. Ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ya. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, tidak pernah ditinggalkan. Baca terus ayat 28 dulu. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tidak meninggalkan, jadi tidak pernah seorang diri. Terus Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. ya. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Nah, tidak pernah ditinggalkan Tuhan jaminan hidup kita. Saudara percaya? Saudara mengalami tidak? Itu saya mengalami. Loh ya anak saya tidak ditinggalkan. Dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah orang benar ditinggal, tidak pernah sendiri. Jadi waktu istri saya sakit, saya lihat itu, saya menderita. Sakit badan saya rasanya. 50 tahun lebih saya bersama-sama. Kami sudah 50 tahun lebih menikah. Sebelum menikah ada kurang lebih 2 tahun bersama-sama. Jadi seluruhnya seberapa tahun. Ya, Pak, kemurahan Tuhan. Masih ada lengkap walaupun berdua. Anak saya datang lihat mama sakit. Putri saya bilang begini. Putri saya anak kedua bilang. Saya akui papa dan mama. Mandiri. Maksudmu mandiri apa? Tidak ada orang bantu bisa mandiri selesai semua urusan. Di rumah. Saya bilang bukan mandiri sebab Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan itu sumber kekuatan. Jaminan untuk kita. Tidak pernah sendiri. Ya. Bahkan Tuhan bilang, aku sertai kamu sampai masa tua. Sampai masa putih rambut. Yesaya 46 ayat 4 tolong dibaca. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Ya. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Ya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai masa tua. Ada seorang sudah tua. Ketika dia sudah tua, dia baca ini ayat. Dia bilang sama Tuhan, apa itu benar Tuhan?
Apa benar Tuhan tidak pernah meninggalkan saya? Seizin Tuhan pada malam dia tidur, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia merasakan perjalanan bersama Tuhan. Dan dia melihat selalu ke belakang, dia melihat ada 4 jejak kaki, tapak kaki, selalu ada 2 pasang jejak tapak kaki. Tapi di satu saat ketika jalannya turun terjal, berbatu-batu, berkelok-kelok, sulit untuk dijalani. Dia melihat justru saat seperti itu cuma 2 tapak kaki. Bukan 4, 2. Dia bertanya sama Tuhan. Tuhan, di mana yang 2 tapak kaki? Mengapa engkau tinggalkan aku ketika jalanku sulit? Jalan penuh batu, jalan terjal menurun, saya bisa jatuh. Harusnya di jalan yang rata 4 tapak kaki. Tapi di jalan yang seperti itu sulit, banyak batu-batunya. Kecil, licin, menurun. Kenapa? Cuma ada 2 tapak kaki. Lalu Tuhan menjawab dalam mimpinya ini. Anakku, tapak kaki yang 2 itu tapak kakiku, kata Tuhan. Itu tapak kaki saya yang 2. Lalu aku di mana, Tuhan? Tuhan jawab, kamu digendong, aku gendong kamu. Jadi yang 2 itu kaki saya. Kamu di mana? Kamu ku gendong. Coba baca itu ayat baik-baik. Aku menggendong kamu sampai masa tua. Ini satu kekuatan bahwa kita tidak pernah sendiri. Di saat sulit, di saat kita menderita, di saat kita sakit. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, katakan amin. Aku menggendong kamu. Wah, orang ini bangun dari mimpinya. Dia sujud menyembah Tuhan. Firman-Mu itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ini yang terakhir dibaca. Yesaya pasal 41. Ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku pegang kau dengan tangan kanan. Ada yang takut, ada yang bimbang. Ku tidak takut. Sementara kita siapkan perjamuan suci. Ambillah dengan hormat. Makan dengan baik. Introspeksi diri. Kalau salah, ada dosa, ada marah, ada pahit hati. Kita akui. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan beserta kita. Kalau kita beserta Dia. Pada saat sulit, apa Tuhan tinggalkan? Tidak, itu tapak kaki. Kakiku itu bukan kakimu. Loh, sampai masa putih rambut Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya mengalami dari muda sampai sekarang. Tuhan menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan sampai hari ini. Haleluya. Ku tidak takut.
Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Siapa yakin dipegang Tuhan? Silakan angkat tanganmu. Sesulit apapun, Yesus memberi kemenangan kepada kita. Kemenangan. Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kananmu, tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, ku tidak takut. Tidak takut. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, oh haleluya, rangku. Yesus Tuhan. Katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Oh Rambayalabashakalaku, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Apa saudara takut? Tuhan sudah berkata, aku tidak pernah meninggalkan kamu, kecuali kamu tinggalkan aku. Ini kesetiaan Tuhan. Tuhan saya dan Tuhan saudara. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan kita Yesus. Begitu dia bangkit dari kubur, dia cari murid-murid yang sudah berjalan ke Emmaus mundur, kecewa. Dia cari mereka yang sembunyi di kamar ketakutan. Dia berikan damai sejahtera.
Saya mau katakan dalam nama Yesus, Tuhan yang sama tetap hidup sampai selamanya dan ada di tengah-tengah saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Perbaiki langkah-langkah hidupmu. Ini waktu untuk berbalik kepada Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Tangan kananmu, tangan kanan yang kuat. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apa yang Kau firmankan itu ya dan amin. Ajar kami untuk mencintai firman Allah. Ajar kami untuk tidak pernah mau meninggalkan Tuhan. Biar hati kami dimurnikan, disucikan. Kalau ada salah, mari kita akui. Benarkan letak hatimu. Pegang erat roti, hosti dan anggur. Makan dengan layak. Makan dengan benar. Makan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Sebab tiap-tiap kali kita makan dan minum, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Angkat itu roti. Sebab apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia diserahkan, dijual oleh Yudas Iskariot, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Bahwa hosti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus. Apa saudara yakin? Katakan amin dengan keras. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapkan anggur. Mari angkat itu cawan. Sesudah makan diambil cawan,
Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa banyak kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya bahwa cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari minum dengan percaya dalam nama Yesus. Mari menyanyikan, aku tidak takut sebab kau serta. Kita yakin bahwa Tuhan kita tidak pernah membiarkan kita sendiri. Angkat tanganmu menyembah Tuhan. Tuhan yang maha baik ada di tengah-tengah kami. Dengarkan apa kata Tuhan kepada orang yang bermimpi itu. Melihat 4 tapak kaki. Di tengah-tengah kesulitan, jalan yang paling tidak baik. Justru ada 2 tapak kaki. Siapakah? Di manakah tapak kakiku? Itu bukan tapak kakimu, nak. Itu tapak kakiku. Lalu di mana engkau? Waktu susah, waktu sakit, waktu sulit. Aku gendong kamu. Oh haleluya. Ku tidak takut. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku, engkau meneguhkan, meneguhkanku, bahkan menolongku, menolongku. Kau batu karangku, batu karangku. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Dengan tangan kananmu, itu tangan kanan yang kuat. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kemenangan. Oh, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu Tuhan. Oh Ramaya Shankarabaya Ramashakarabaya Ramaya Ramasa. Oh Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita berlimpah-limpah hari ini sampai selamanya. Jadilah berkat, tunaikan tugasmu sampai banyak orang diselamatkan oleh karena engkau membagi berkat. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati mari katakan amin.